Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillah, perkenalkan, saya Hafid Abdullah Azam, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Institut Agama Islam Tazkiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu maqasid dan syariah. Secara bahasa, maqasid adalah tujuan, sedangkan syariah adalah jalan yang lurus. Syariah juga merupakan jalan hidup bagi kaum muslim, yang mana syariah mengandung hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kepada manusia untuk mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi hamba-hambanya. Selain itu, maqasid syariah berperan dalam menjaga kemaslahatan umat Islam supaya bahagia di dunia dan akhirat dapat dicapai. Konsep maqasid dari para ulama. Konsep maqasid syariah merupakan salah satu elemen penting yang perlu ada dalam proses penentuan hukum syara' bagi perkara-perkara yang melibatkan maslahah hukum. Menurut pandangan para fuqaha, maqasid syariah mempunyai peranan yang penting dan digunakan secara meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik agar segala kegiatan umat Islam menjadi sesuai dengan kehendak syarak. Sebagian besar daripada para ulama telah mengklasifikasikan maqasid syariah sebagai salah satu daripada pembahasan ilmu usul fiqh. Hal ini adalah ketika mereka membahas mengenai qiyas. Di antaranya ada Imam Al-Ghazali dengan menjelaskan mengenai maqasid syariah di dalam kitabnya Al-Mustashfa. Selanjutnya ada Imam Fakhri ad-Din Ar-Razi yang juga mensyarahkan mengenai maqasid syariah dalam karyanya, yaitu Al-Mahsul fi Ilmi Usul Fiqh. Selain itu juga ada Imam Haramain Al-Juwaini yang membahas maqasid syariah di dalam karyanya, yaitu Al-Burhan, dan Imam Izzuddin bin Abdus Salam di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam. Namun, ada juga ulama yang membahas tentang maqasid syariah pada bab yang khusus, seperti Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Beliau telah membahas mengenai maqasid syariah di dalam bukunya yang telah dinyatakan pada jilid yang kedua, yaitu bahwasannya Imam Syatibi berpendapat maqasid syariah berperan untuk memenuhi serta memelihara maslahah umat Islam. Oleh karena itu, Imam Syatibi membagi maslahah kepada 3 bagian, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Yang pertama adalah tingkatan maqasid menurut Asy-Syatibi, yaitu maslahah daruriyah. Tingkatan yang pertama menurut Imam Syatibi menjelaskan bahwa maslahah daruriyah diperlukan untuk menjaga kepentingan di dunia dan akhirat. Imam Syatibi memberi amaran di dalam Al-Muwafaqat bahwa jika maslahah daruriyah tidak dipenuhi, maka umat Islam akan dilanda kemudaratan di dunia dan akhirat. Nah, demi menjaga maslahah daruriyah, agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta mesti dipelihara daripada kerusakan. Yang kedua ada masalah hajiyah, yaitu memudahkan dari kesempitan dan juga kesulitan. Dan yang ketiga ada masalah tahsiniyah, yaitu memenuhi segala hal untuk akhlak yang baik. Nah, adapun masalah daruriyah, Imam Syatibi membagi menjadi 5 yang harus dijaga, yaitu yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Demi menjaga agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat Islam untuk mengerjakan rukun Islam yang 5. Hal ini bersesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Umar telah bersabda, Rasulullah SAW bersabda,
Terbina Islam atas 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sahih Muslim. Maka setiap daripada umat Islam perlu mengucap 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan hukuman bunuh terhadap orang yang murtad dan mewajibkan berjihad memerangi kafir bagi menjaga agama. Selanjutnya yang kedua adalah hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memelihara nyawa dari kemudaratan. Perkara ini dapat dilihat pada kaidah fikih ad-dararu yuzal, yang berarti bahaya mesti dihapuskan. Oleh karena itu, setiap daripada umat Islam perlu mencegah dan menjauhi segala perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Bahaya yang dimaksudkan di sini adalah kemudaratan yang boleh mengancam kesehatan, keselamatan, dan nyawa. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesucian agama Islam supaya umat Islam dapat hidup dan beribadah dalam keadaan yang aman daripada ancaman musuh, serta untuk menyebarkan dakwah Islam. Yang ketiga ada hifzul akal, yaitu menjaga akal. Untuk menjaga akal, Allah juga berfirman pada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya khamr, judi, dan pemujaan terhadap berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang selanjutnya adalah hifzun nafas, hifzun nasab, yaitu menjaga nasab. Untuk menjaga nasab, Allah berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu menikah dengan mereka, maka menikahlah dengan siapa yang kamu kehendaki dari perempuan-perempuan itu, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba-hamba perempuan kamu yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dari surat An-Nisa ayat 3 ini merupakan dalil bahwa umat Islam dianjurkan untuk menikah. Nah, pernikahan ini juga dapat menghindari daripada perbuatan zina yang akan mengakibatkan kerusakan pada nasab sekiranya lahir anak di luar nikah hasil daripada perzinaan tersebut. Dan yang terakhir adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta. Nabi Muhammad SAW telah memberi anjuran mengenai jihad mempertahankan harta, seperti di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang artinya, telah diceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah dikabarkan kepada kami Syu'aib daripada Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Atta bin Yazid Al-Laiti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan nyawa dan hartanya. Sahih Bukhari. Melalui hadis ini dapat difahami bahwa kegiatan jihad mempertahankan harta merupakan suatu yang diajarkan di dalam agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim bukan saja dibenarkan, malah juga dianjurkan untuk berjihad demi menjaga hartanya. Yang selanjutnya adalah maslahah hajjiyah. Nah, maslahah hajjiyah ini merupakan pendapat dari Imam Syatibi bahwa tujuan memenuhi maslahah hajjiyah adalah untuk memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan di dalam hidup. Imam Syatibi menjelaskan lagi, sekiranya masalah hajjiyah tidak dipenuhi, maka umat Islam akan mengalami kesulitan dalam hidup. Akan tetapi tidak akan terjadi kerusakan terhadap kemaslahatan umum. Contoh yang dinyatakan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat adalah seorang yang mengalami masyaqqah atau kesulitan seperti musafir dan sakit akan mendapatkan rukhsah atau keringanan.
bagi seorang yang sakit atau musafir untuk tidak berpuasa. Nah, selain itu Nabi juga telah mempraktikkan syariat rukhsah sholat qashar gitu. Hal ini dapat dilihat pada hadis yang artinya kami bersama Rasulullah SAW, jika baginda Rasul keluar daripada Madinah, baginda Rasul tidak sholat lebih daripada 2 rakaat. Itu maksudnya sholat fardu 4 rakaat sehingga pulang ke Madinah. Perkara ini karena diharuskan untuk qashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kenyataan ini juga bersesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, yang artinya apabila adanya kesempitan ataupun kesulitan pada suatu hal, maka hendaklah diperluas atau dipermudah. Dan yang terakhir adalah maslahah tahsiniyah. Maslahah tahsiniyah ini memenuhi segala hal yang bertepatan dengan akhlak atau nilai pekerti yang baik. Tujuan utamanya adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan maslahah daruriyah dan hajiyah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 mengenai kewajiban menutup aurat, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Selain itu, Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk bersuci bagi yang berjunub dan berhadas besar, sebagaimana di dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Kesimpulannya adalah maslahah daruriyah perlu diutamakan dibandingkan maslahah hajiyah dan tahsiniyah. Adapun kemaslahatan terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu maslahah daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Maslahah daruriyah adalah untuk menjaga kepentingan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta daripada kerusakan di dunia, serta bagi menjamin kejayaan di akhirat. Sedangkan maslahah hajiyah adalah untuk melengkapi maslahah tahsiniyah, maslahah daruriyah, sedangkan maslahah tahsiniyah adalah untuk menyempurnakan maslahah hajiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Syukran ala husni ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.